Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita masih berada dalam sesi kajian kitab kuning dan kita masih fokus pembahasan mengenai kupas tuntas masalah takdir. Dan untuk referensi kita kali ini adalah Hasyiatus Shawi, di mana ini mengenai satu hasiah yang cukup bagus tentang kitab tafsir yang masyhur sekali, yakni Tafsir Jalalain. Ini referensi kita kali ini juz 2, di mana kita akan membahas satu ayat yang sering kali digunakan untuk pembahasan takdir. Seringkali dibahas, digunakan untuk menjadikan dalil sebagai dalil takdir, tetapi dalam kitab ini dianggap sangat-sangat keliru dan ada kesalahan fatal di sana. Apa itu ayatnya? Ayatnya adalah surat Ar-Ra'd ayat 11, yakni innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa ayat tersebut seringkali digunakan untuk memotivasi soal kerja biasanya, atau usaha-usaha biasanya. Kamu ini kok malas sekali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Jadi ada kata-kata nasib suatu kaum, ada terjemahan begitu itu. Kalau kita browsing di Google, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, pasti muncul ayat ini. Pertanyaannya kemudian, apakah benar maksud dari ayat tersebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu enggak merubah nasibnya sendiri. Seolah-olah satu kaum itu bisa menentukan nasibnya sendiri. Maka di Tafsir Jalalain sudah sangat jelas bahwa makna tersebut betul-betul rusak. Makna tersebut betul-betul jauh dari maksud tujuan dari ayat ini. Lalu bagaimana ayat tersebut yang benar, yang sesuai dengan Tafsir Jalalain ini bagaimana? Maka kita lihat tafsirnya. Bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin, di tafsirnya dijelaskan bahwa la yaslabuhum ni'matahu, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum. Maksudnya adalah Allah tidak akan mencabut nikmat Allah tersebut pada kaum tersebut. Ini maksudnya. Jadi ma biqaumin jangan diartikan nasib suatu kaum, tidak. Ini makna yang jauh. Jadi maknanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, maksudnya Allah tidak akan merubah dengan cara mencabut nikmat yang sudah Allah berikan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah keadaan dirinya, satu kaum tersebut merubah keadaannya minal halatil jamilah bil ma'siyah. Tafsirnya jelas bahwa Allah tidak akan mencabut nikmat dari suatu kaum sampai dia merubah dari sebelumnya taat, keadaannya baik, bagus, soleh, kemudian dirubah oleh kaum tersebut jadi maksiat. Jadi intinya ayat ini merupakan satu ancaman. Ini bukan motivasi untuk kerja, motivasi untuk sungguh-sungguh berikhtiar, bukan itu. Tapi ayat ini adalah tentang ancaman bagi suatu kaum yang dia ini sebelumnya sudah menjalankan agama ini, kemudian dia rubah malah maksiat. Maka Allah, jika itu terjadi, maka Allah akan cabut nikmat-nikmat itu. Itu maksudnya ayat tersebut. Maka kita lihat hasyiahnya. Di sini tertulis bahwa wal makna annaha jarat adatullah. Maknanya adalah sudah menjadi hal yang menjadi adatullah, kebiasaan Allah, sunnatullah. Apa kebiasaan Allah? Annahu la yaqta'u ni'matan an qaumin, bahwa Allah tidak akan memutus nikmat dari suatu kaum illa idza baddalu ahwalahumul jamilah bi ahwalin qabihah,
kecuali kalau mereka merubah dari sebelumnya keadaannya soleh, keadaannya baik, kemudian dia rubah menjadi keadaannya buruk, keadaannya maksiat. Ini maksudnya ayat tersebut. Dicabut nikmatnya, kalau sebelumnya taat dari maksiat, nikmatnya dicabut. Kemudian dilanjutkan, wa bi ma'na hadzal ayat, dan yang semakna dengan ayat ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah telah beri nikmat kepada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah keadaannya dari sebelumnya taat kemudian jadi maksiat. Jadi ma di situ itu ma bi qaumin itu bukan nasib suatu kaum, bukan, tapi nikmat suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum, bukan nasib suatu kaum. Kalau dimaknai Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri, ini seolah-olah manusia itu betul-betul menentukan nasibnya. Dan di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa ini mengarah kepada ajaran Qadariyah. Ini berbahaya. Kalau sudah mengarah ke ajaran Qadariyah, ini keimanan soal takdir, rukun iman yang keenam, khairihi wa syarhi, menjadi tidak sempurna lagi, bahwa manusia bisa menentukan nasibnya sendiri, seolah-olah begitu itu. Tidak lagi percaya dengan takdir, padahal iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam dan harus kita yakini bersama sebagai seorang mukmin. Jadi lagi-lagi, sekali lagi kesimpulannya adalah ayat ini tidak terkait dengan motivasi untuk kerja sungguh-sungguh, motivasi untuk ikhtiar sungguh-sungguh, tidak. Adapun motivasi untuk kerja, banyak ayat, banyak hadis yang terkait itu, tapi bukan ayat ini. Ini ancaman ayat ini. Misalnya fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, ini ayat tentang motivasi untuk ikhtiar. Tidak ada masalah pakai itu. Ada beberapa hadis yang lain terkait dengan motivasi untuk bekerja. Tetapi ayat ini adalah ancaman, jangan sampai orang yang sudah taat dia rubah keadaannya jadi maksiat. Kalau begitu itu ancamannya adalah Allah cabut nikmat-nikmatnya. Contoh, ada orangnya taat, dia selalu salat 5 waktu, sholat 5 waktu aktif. Kemudian dia rubah keadaan itu. Awalnya misalnya rezekinya lancar, kemudian begitu dia rubah keadaannya dari sebelumnya taat, meninggalkan sholat, akhirnya Allah cabut nikmat tersebut, akhirnya rezekinya jadi seret. Nah, misalnya begitu. Atau misalnya Allah cabut nikmat, misalnya kerukunan dalam rumah tangganya jadi kacau karena meninggalkan sholat misalnya. Jadi sebelumnya waktu sholat 5 waktu keluarganya aman-aman saja, rukun-rukun saja. Begitu dia merubah keadaannya, jadi sebelumnya sholat jadi nggak sholat, maka Allah cabut nikmat rukun dalam berumah tangga. Ini maksudnya ayat tersebut. Contoh misalnya orang biasanya cari rezeki yang halal, akhirnya keluarganya sehat, rezeki sedikit, walaupun mungkin sedikit barokah, aman, tentram keluarganya. Tapi tiba-tiba kemudian dia rubah keadaannya. Dari sebelumnya cari rezeki itu yang halal, tiba-tiba dia rubah dari praktek riba misalnya. Maka kemudian keberkahan rezeki dicabut, nikmat berkah rezeki itu dari dirinya. Inilah maksudnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keberkahan rezeki seseorang. Allah tidak akan merubah nikmatnya rukun dalam keluarganya. Allah tidak akan merubah itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga satu kaum, seseorang merubah keadaan dia dari sebelumnya taat menuju maksiat. Itu maksudnya. Jadi ma bi qaumin maknanya adalah nikmat yang Allah berikan, bukan nasib seseorang, bukan. Ini yang perlu kita luruskan bersama, dan sehingga kita memahami ayat sesuai tafsir yang dirumuskan oleh para ulama, dan secara akidah ini jelas sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh Imam Asy'ari. Jadi kami kira itu video kali ini semoga
video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.